Ya pemirsa, untuk mengetahui update terkait dengan rencana demo yang akan digelar di gedung DPR RI, sudah ada rekan kami Amrina Rida di sana. Ya, selamat pagi Amrina. Apakah masa pendemo ini sudah mulai memadati gedung DPR dan seperti apa pengamanan di sana? Ya, Nata dan juga Ayah, berkaitan dengan bagaimana situasi terkini di gedung DPR RI pada pagi ini, memang kami melihat masih cukup kondusif dan juga lalu berkaitan dengan pengamanan. Ini kami melihat sebenarnya belum begitu banyak dari aparat keamanan, baik itu pengamanan internal DPR, TNI Polri yang berjaga untuk mengamankan atau juga mengantisipasi adanya demo yang dijadwalkan akan berlangsung pada hari ini. Namun Nata dan juga Ayah, saat ini kami sudah bersama dengan salah satu warga yang sudah hadir ke area depan gerbang gedung MPR RI untuk mengikuti demo pada hari ini. Kita akan berbincang sedikit berkaitan dengan bagaimana tuntutan dan apa aspirasinya. Halo Kak, mungkin bisa diperkenalkan kembali Mas, mungkin Mas dengan namanya siapa Mas? Saya Asyari dari Sukabumi. Mas Asyari dari Sukabumi ini kalau boleh tahu hadir ke sini, ini kalau kami lihat ingin mengikuti aksi unjuk rasa. Kalau dari Mas Asyari ini mewakili organisasi atau memang mandiri Mas ke sini? Saya jalan kaki dari Sukabumi ke Jakarta ke gedung DPR RI, tidak mengatasnamakan lembaga apapun, tidak mengatasnamakan organisasi manapun. Saya datang jalan kaki ke gedung DPR RI untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Tidak bergantung, masyarakat jangan bergantung, masyarakat harus berusaha. Harus berusaha untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan nasibnya sendiri. Masyarakat harus berani. Ini kalau di media sosial memang ramai sekali karena tidak ada lembaga ataupun juga organisasi masyarakat yang ingin menginisiasi. Namun tuntutannya ini ada beberapa, misalnya adalah hapuskan DPR ataupun juga menghapuskan tunjangan. Kalau dari Mas Asyari sendiri, tuntutannya apa Mas dengan aksi pada hari ini? Saya yakin masyarakat kecewa dan frustasi sampai muncul isu dan keinginan dari masyarakat untuk membubarkan DPR. Tapi di sisi lain masyarakat harus berjuang dulu, baru bisa menyuarakan aspirasinya. Yang saya tuntut tidak muluk-muluk. Pertama, perihal efisiensi anggaran. Jadi DPR harus tahu anggaran masyarakat yang dipergunakan untuk keperluan anggota DPR itu tidak boleh dihambur-hamburkan. Terlebih perihal tunjangan-tunjangan yang perharinya sampai 3 juta. Sebulan 50 juta diakumulasikan jadi 100 juta. Itu keterlaluan. Masyarakat tidak menghendaki hal itu. Masyarakat menolak dengan keras hal itu. Tanya adalah untuk menghapuskan tunjangan yang tidak masuk akal. Kalau dari Mas Ari, ini sampai kapan kiranya akan melakukan aksi pada hari ini Mas? Sampai jam berapa kira-kira? Saya masih menunggu dan masih berharap kepada teman-teman mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat. Baik perorangan maupun organisasi, saya tunggu kehadirannya. Merah Putih memanggil kita. Saat ini rakyat harus benar-benar berdaulat. Kita tidak boleh menyerah. Masyarakat harus berani bersuara untuk menentukan nasibnya sendiri. Masyarakat harus kuat, jangan menyerah. 17 Agustus bukan perayaan, itu pengingat untuk kita kalau Indonesia belum merdeka secara seutuhnya. Ada sedikit harapan begitu yang ingin disampaikan ke para anggota Senayan di dalam ini Mas? Saya harapkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, saya yakin di hati ibu-ibu dan bapak-bapak ada rasa cinta terhadap tanah air. Jangan terbawa oleh kemudahan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai wakil kami harus jadi para pemberani. Jangan punya mental kawanan. Jangan punya mental kawanan. Nyalinya jangan patungan. Bapak dan Ibu adalah harapan kami. Cukup, terima kasih Mas Asyari atas waktunya. Nanti kita akan berbincang kembali dan tentunya harapannya semoga aksi pada hari ini didengar oleh seluruh masyarakat dan juga anggota di dalamnya Mas ya. Terima kasih. Ya Nata dan juga pemirsa, tadi kita dengar sendiri bahwa ada kekecewaan yang cukup mendalam yang dirasakan oleh warga berkaitan dengan salah satunya adalah info
tunjangan dari anggota DPR RI yang mencapai puluhan juta rupiah dan menimbulkan reaksi luar biasa dari masyarakat, sehingga banyak dari pengguna sosial media hari ini menyerukan adanya aksi untuk melaksanakan unjuk rasa di gedung DPR MPR RI. Hingga kini memang situasinya masih cukup landai dan juga belum begitu banyak massa selain Mas Asyari yang datang kemari. Kita akan lihat nanti Nata dan juga Ayah bagaimana kelanjutan dari aksi yang dijadwalkan untuk berlangsung pada hari ini. Namun tentunya apabila memang nanti akan dilaksanakan, tentunya agar aksi pada hari ini dapat menghasilkan solusi baik dari masyarakat ataupun juga bagi anggota DPR yang sedang berada di area Senayan. Sementara demikian, kembali ke Anda Nata dan Ayah. Baik, Amrina, terima kasih atas laporan Anda langsung dari depan gedung DPR MPR. Kita akan tunggu update-nya terkait dengan pergerakan massa yang rencananya akan melakukan unjuk rasa hari ini. Selamat bertugas kembali, Amrina. Ya, tadi dikatakan ya bahwa tadi kita lihat narasumber yang diambil oleh reporter rekan kita Amrina sangat menggebu-gebu bagaimana ingin melakukan unjuk rasa terkait dengan tunjangan yang diperoleh DPR, namun dirasa tidak pantas begitu tidak ya. Sepadan dengan kondisi rakyat saat ini. Bahkan beliau ini tadi sempat mengatakan bahwa jalan kaki dari Sukabumi jauh-jauh untuk menyuarakan aspirasinya. Betul sekali ya. Ya, dan memang pemirsa, isu kenaikan gaji anggota DPR sebesar 3 juta rupiah per hari dan juga tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan ini menuai reaksi publik. Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani menilai tunjangan 50 juta rupiah sudah sesuai dengan perhitungan. Gaji anggota DPR naik 3 juta rupiah per hari hingga bisa mencapai 100 juta rupiah per bulan. Belakangan isu itu ramai dibicarakan publik. Kenaikan terjadi lantaran anggota DPR 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan dan diganti dengan tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan. Publik pun geram dengan kabar kenaikan tunjangan dan gaji selangit wakil rakyat itu, apalagi di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kalau menurut saya mungkin perlu dikaji ulang ya, karena itu kan anggaran yang cukup besar dan dana yang cukup besar. Apalagi alasan dari pihak DPR sendiri karena banyak anggota yang dari luar Jakarta dan butuh tempat tinggal. Namun menurut saya itu masih terlalu besar untuk anggaran rumah bagi anggota DPR begitu. Sah-sah aja, cuman di situasi ekonomi yang saat ini masyarakat lagi pada sulit, itu kurang tepat aja waktunya menurut saya. Jadi tunjangan DPR yang dinaikkan itu belum tepat aja waktunya dan saya secara garis besar tidak setuju sih. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali di itu. Inside Story, Minggu pukul 7 malam di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Gaduh ijazah palsu milik rekening penerima